Selamat datang di video saya. Video ini direkam untuk memberikan satu demonstrasi mengenai aplikasi pencatatan untuk ayam potong, jambul ayam potong. Jadi di sini kan Mbak sudah ngasih requirement atau feedback dari bagaimana hasil final dari aplikasinya. Di sini saya sudah bereskan, tinggal menambahkan beberapa hal lagi seperti heading dan lain sebagainya. Seperti ini nanti rencananya di finalnya bakal logo jambul ayamnya juga. Sebenarnya ini di feedback Mbak itu saya sudah pahami semuanya ya, tapi mungkin ada beberapa hal yang sedikit concern di beberapa bagian, karena beberapa alasan-alasan tertentu. Tapi nanti saya akan tunjukkan bagaimana hal yang saya sebenarnya terapkan di sistem saya, dan mungkin saya bisa dapat feedback lebih lanjut dari Mbak gimana, apakah sesuai atau bagaimana. Dan ya mungkin langsung saja saya demonstrasikan ya. Pertama-tama nanti di persipinalnya saya akan berikan satu akun khusus, akun user yang hanya ditujukan kepada Mbak saja sebagai admin. Saya tidak tahu kenapa ini benar-benar lama, tapi nanti bakalan ada dua cara masuk ke login ini ya. Nah ini dia. Ini jadi ada name, nanti adalah username-nya sudah di free built-in. Kalau Mbak nanti pakai sistem ini bakal pakai account yang admin ini. Kemudian ada email, ini emailnya bukan email beneran ya, cuma email lokal dari aplikasinya. Jadi cara masuknya itu bisa pakai email maupun admin, asal passwordnya sama. Untuk password jangan khawatir, sudah dienkripsi hash. Jadi yang punya database nanti tidak akan bisa melihat apa yang Mbak pakai sebagai password ya untuk masuk. Di sini contoh saya mau masuk pakai username dengan password yang benar admin 123. Di sini nanti pasti berhasil. Dan ada satu cara lagi agar Mbak bisa masuk, ialah menggunakan emailnya. Emailnya yang ini dengan password yang sama, nanti baru bisa masuk kembali. Di sini juga Mbak sebenarnya bisa mengganti beberapa bagian profil. Untuk email dan username tidak bisa diganti ya. Kemudian di sini nama lengkap bisa diganti. Misal saya ini masih pakai nama saya ya. Nanti mungkin di finalnya saya sesuaikan dengan nama Mbak. Terus bisa ganti profile juga. Ini sebenarnya cuma tambahan saja, tidak begitu penting juga. Tapi Mbak bisa coba saja nanti ya. Kalau misal mau menggunakan foto profil, demi menghemat waktu mungkin saya skip saja. Dan nanti nama lengkapnya bakal berubah, ini jadi Rizal. Kemudian nanti disapanya juga bakal jadi selamat datang Rizal. Kalau tadi kan Rizal Habibullah. Nah kemudian di sini Mbak juga bisa ganti password. Pokoknya untuk ganti password ini harus pakai minimal 8 karakter. Kemudian harus ada spesial khusus, misal seperti underscore, hash dan lain sebagainya. Saya akan berikan contoh password yang bisa sesuai. Di sini sudah ada 8 karakter, ada huruf kecil dan huruf besar. Kemudian ada juga angka-angkanya. Contoh lain misal ini, pokoknya contoh password yang sesuai dengan sistem ini harus begini ya, minimal 8 karakter, ada huruf besar dan huruf kecil, kemudian ada karakter khusus misal underscore, kemudian angka. Itu adalah password yang bakal diterima. Kalau misalkan saya akan coba memasukkan password yang benar. Misal saya masukkan password yang tidak sesuai dengan kriteria sistem, nanti ini akan ada salah. Nah password harus terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Contoh saya akan masukkan yang sesuai saja, seperti ini. Konfirmasinya sama, tapi saya masukkan password yang salah, maka nanti akan ada error juga ya.
password lama tidak sesuai seperti ini. Kemudian saya akan menyinggung ke kelola akun. Jadi di sini saya bikin beberapa user kasir. Untuk sifat aplikasi ini kan tertutup, Mbak. Kalau misalkan untuk akun kasir, intinya tidak akan ada orang luar yang menggunakan email resmi seperti gmail.com, outlook.com dan lain sebagainya. Saya tidak terapkan. Di sini pokoknya Mbak bisa bikin aja. Untuk kriteria password sama seperti tadi ya, pokoknya kata sandi dan konfirmasi kata sandi itu harus sama. Untuk username harus unik dan tidak sama dengan yang lain. Kalau nama lengkap bolehlah sama juga. Nanti juga akan mendapatkan ID seperti ini. Sekarang saya akan contoh tampilkan username yang sama di sini dengan user Rizal Habibullah misal ya. Anggaplah namanya Rizal juga, tapi dengan nama yang beda dari karyawan Mbak. Kemudian saya coba masukkan password yang sesuai dengan kriteria. Username sudah digunakan. Jadi untuk username dan juga email itu harus unik, tidak bisa sama dengan email dan username yang ada di sini, karena itu benar-benar fatal kalau misal sampai saya terprogram jadi bisa sama ya, karena username dan email ini meskipun emailnya bukan email sungguhan, benar-benar harus berbeda dari yang lain. Kalau misal saya saran Mbak, kalau misalkan Mbak mau pakai pegawai, hal yang terbaik itu mendingan dikasih ke beberapa pegawai Mbak yang di bagian yang terpercaya saja, beberapa orang yang kepercayaan Mbak, karena nantinya memang aplikasi ini kan memang saya khususkan untuk Mbak aja sebenarnya, cuman saya bikin agar bisa gimana ya, agar kalau misalkan Mbak butuh bantuan dalam mengelola ngehandle data penjualan nanti Mbak bisa dapat bantuan. Tapi kalau misalnya Mbak sanggup sendiri, mungkin biar Mbak saja yang pakai ya. Dan kemudian ke bagian supplier. Di sini di bagian supplier adalah data-data ya. Di sini sebenarnya saya udah bikin juga. Bakal ada ID-nya masing-masing yang di generate unik. Kemudian nama, alamat, nomor telepon, rekening, email dan lain sebagainya. Saya akan coba tampilkan. Misal namanya. Nah, di sini ada yang wajib itu di bagian nama supplier dan alamat ya. Ini boleh disimpan terlebih dahulu karena opsional meskipun kosong. Akan ada confirmation suite alert seperti ini. Kalau yakin Mbak simpan aja. Kalau nggak yakin mending dicek dulu. Tapi kalau misal salah bisa diedit di bagian alamat, nomor telepon, rekening, email. Tapi kalau untuk ID supplier dan nama memang tidak bisa dirubah ya, jadi harus hati-hati. Misalnya, nah ini kan ya Rizal Peternakan Ayam, ID-nya SPL, ini adalah tanggal, dibikin dari tanggal. Sekarang saya merekod periode 29 Juni 2025, 29 bulannya 06 Juni 2025, dan 001 ini akan mengenerate sesuai harinya. Jadi kalau misal saya bikin yang selanjutnya, ininya jadi 0002, selanjutnya jadi 0003, terus 4 dan sebagainya, dan bakal di reset per tiap harinya. Kemudian di sini ini namanya pagination ya. Ada 1, 2 dan 3. Ini nanti kalau misalkan datanya semakin banyak, nanti bakalan ada tab selanjutnya ke angka 3, angka 4 dan sebagainya. Untuk saat ini saya atur sebanyak pagination 5 saja. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau di kedepannya bakal saya terapkan mungkin sebanyak 25 data ya. Dan kemudian Mbak juga bisa mendownload data yang ada di bagian supplier. Ini tidak akan terpengaruh dengan paginasi di dalam paginasi yang saya terapkan di indeks di bagian aplikasi ya. Sini coba kita lihat dulu. Terdiri dari 9, termasuk Rizal Peternakan Ayam yang ada di tab 2. Semuanya pokoknya sudah kebaca ya.
Jadi untuk paginasi jangan khawatir, itu bisa bakal tetap tidak berpengaruh meskipun di page-nya berbeda, tapi di Excel-nya bakal disatukan nanti. Dan di sini saya akan contoh result peternakan ayam. Jadi ada nomor teleponnya misal. Mungkin saya juga bisa ganti alamat. Nah, kalau sudah begini kita coba download ulang dan coba kita lihat kembali. Alamatnya jadi Cibiru Wetan. Di sebelah kiri ini ada data yang baru saya masukkan. Alamatnya jadi Cibiru Wetan dari Cibiru Asri. Kemudian nomor teleponnya yang tadinya nggak ada sama nomor rekening dan email jadi ada ya mbak. Jadi ada. Untuk ID dan nama memang saya sengaja tidak bisa dirubah karena emang rada-rada krusial juga. Ini juga bakal berpengaruh nanti ke data inventory atau pembelian ya. Kemudian masih di bagian dashboard, saya di sini juga bisa bikin tambah customer langsung. Terus bisa lihat data customernya. Nanti di sini saya juga udah bikin sebelumnya, ini cuma data-data buat saya testing ya. Sama nanti akan paginasinya akan saya atur 25. Untuk saat ini mungkin bakal begini saja dulu. Ini saya coba akan menambahkan data. Misal untuk opsional nomor telepon dan alamat di sini bisa dikosongkan. Hal yang penting itu nama. Misal saya akan simpan. Nanti tolong kalau misalkan Mbak merasa kurang yakin, dibatalkan dulu saja ya, karena nanti inputnya nggak akan hilang juga. Nanti bakal begini. Jadi saya contohkan nomor teleponnya dikosongkan terlebih dahulu. Kita lihat result ayam goreng harusnya sudah masuk berarti saat ini masih di paginasi 2. Di sini sudah ada 10 data. Kalau misalkan saya tambah satu data lagi, nanti akan ada paginasi ketiga. Coba saya mau download dulu ya. Nah, ini result ayam goreng yang baru. Saya download saja. Ini yang lama. Dan nanti saya bakal coba terapkan edit juga. Seperti yang tadi untuk memastikan ya. Jadi di sini saya coba untuk edit kembali. Kemudian mendownload. Kalau kita lihat ke bawah yang bagian ini, sebentar ya, biar saya perbesar terlebih dahulu. Ini yang result ayam goreng ini jadi Cibiru Asri dan ada nomor teleponnya, sedangkan di sini tidak ada. Sedangkan tanggal ditambahkan tidak akan bisa dirubah ya. Ini adalah tanggal dimana Mbak bikin si data customer tersebut. Dan di sini ada beberapa bagian yang mungkin tidak sesuai dengan deskripsi atau feedback yang Mbak kasih. Sebentar saya bacakan dulu. Di sini ada beberapa concern, jadi mohon maaf tidak bisa sesuai dengan data customer yang ada di feedback. Jadi di sini kan ada drop down, nama customer sekaligus data customer, pembelian, jenis barang, total price, tanggal pembelian, tanggal pelunasan, status pembayaran paid dan unpaid. Nah, hal tersebut saya akan terapkan di penjualan ya Mbak. Karena data customer ini cuma untuk memilih nama customer vendor yang di penjualan di saat input di satu transaksi. Jadi kalau untuk pelunasan dan lain sebagainya bukan ada di data customer. Soalnya di sini saya punya concern juga harus menambahkan drop down. Ini drop down ini bukan di bagian data customer, tapi ada di saat create penjualan nanti. Nanti mungkin saya akan jelaskan ya pas saya demonstrasikan.
Soalnya yang namanya drop down itu harus mengisi dari data-data yang sudah ada, sedangkan ini kan datanya belum ada gitu, jadi tidak bisa pakai drop down ya untuk create-nya. Jadi untuk create data customer itu cuma ini saja, cuma input nama customer, nomor telepon, dan alamat. Dan kalau Mbak lihat di sini remaining stock sudah saya ke dashboard kan ya, dan di sini belum ada datanya. Coba saya akan implementasikan. Saya akan buat baru ke tambah inventory. Misal nama barangnya dada saja lah ya. Di sini kilo, pieces, dan ekor. Saya agak lupa ini ada di feedback bagian mana. Nah ini ekor, kilo, pieces ya. Sudah saya sesuaikan. Saya mau coba kilo dulu deh. Kemudian untuk jumlah, oke, ini tidak ganti jadi stok ya, masih jumlah. Sesuai request Mbak yang ini di poin 1. Misal kilonya itu saya ada dada misal 10 kilo ya. Harga satuannya anggap sajalah masih 10.000. Anggap saja 10.000. Kemudian di sini Mbak bisa ngedrop down dari data-data supplier yang sudah ada. Misal yang baru saya tambahkan itu Rizal peternakan ayam misal. Diklik, nah nanti drop down itu bakal kayak gini ya. Kalau di drop down ini di bagian inventory berarti untuk supplier, tapi kalau di penjualan nanti untuk customer. Nah itu harga jual per unitnya Mbak masukkan ya. Misalkan Mbak udah beli ini per satuan dari kilonya 10.000, misal Mbak mau per kilonya 20.000 ya. Ini tinggal masukin aja. Ngomong-ngomong Mbak harus hati-hati. Di sini kalau misalkan klik simpan bakal ada notifikasi seperti ini. Kalau misalnya Mbak merasa ragu, tolong dicek sekali lagi karena nanti emang tidak bisa dirubah. Kemudian untuk tanggal pembelian akan mengikuti kapan tanggal tersebut dibikin ya, create untuk bagian pembelian atau bagian inventory-nya. Tapi ada satu hal yang bisa Mbak rubah. Kalau nama barang, unit, jumlah, harga satuan belian, harga satuan pas dibeli maksud saya, kemudian supplier dan tanggal itu gak bisa diedit. Tapi untuk harga jual per unit ini sebenarnya bisa diedit ya nanti. Ini bakal disesuaikan saja dengan dengan kebutuhan apabila seadanya dalam satu barang tertentu nanti di harga itu kan biasanya tidak statis ya, biasanya ada faktor-faktor yang mempengaruhi agar harga tersebut jadi naik, nanti bisa ditaikkan juga. Contoh ini yakin ingin simpan, mungkin untuk harga jualnya untuk saat ini saya mau 18.000 saja. Di sini ya simpan. Kemudian di sini sudah ada total sisa barang di inventory ya. Sebenarnya ini Mbak bisa filtrasi juga untuk hari ini, misal datanya ini kan pasti ada karena memang baru data di hari ini saja. Terus data di tanggal kemarin misalkan pasti 0 ya. Dan kalau Mbak lihat total sisa barang di inventory ini atau yang Mbak beli ini masih 0 ya. Jadi 0 meskipun ada sisa, sedangkan ini 100.000 untuk pembelian keseluruhan semua stok masuk. Itu karena memang ini diterapkan secara all time. Karena ini akan berpengaruh juga ke laporan nanti kalau saya terapkan filtrasi, takutnya jadi salah. Jadi di sini saya masukkan saja yang all time, sedangkan total sisa barang inventory di bagian pembelian ini memang saya terapkan bisa ada filtrasinya ya. Tapi nanti kalau misalkan yang di analisis mah total sisa barang inventory di remaining stock itu bakalan all time dihitungnya. Tapi mungkin nanti saya jelaskan saja kalau sudah ada di bagiannya ya. Ini kan 18.000 misal Mbak mau ganti harga jual tadi 18.000, coba saya ke 20.000. Nah nanti ketika dijual harganya akan 20.000 ya, gak akan 18.000. Di sini saya juga akan mencoba untuk tambah stok barang, misal begini. Untuk
tambah stok barang ini, misal tadi itu saya ada berapa ya, kalau gak salah 10 ya. Misal saya mau 5 barang, sebenarnya Mbak bisa 0,5 dan lain sebagainya, ini bisa. Berarti kalau gini harusnya 10,5 ya. Coba saya simpan dulu. Nah ini jadi 10,5 ya. Sisa barangnya jadi 105.000, dan ini yang all time nya 105.000. Ini bakal berbeda ya. Setelah penjualan nanti yang sisa barang akan berkurang, sedangkan total pembelian keseluruhan ini gak akan berkurang. Tapi nanti saya bakal terapkan terlebih dahulu. Intinya yang stok ini bisa 0,5 dan lain sebagainya. Saya akan mencontohkan untuk menambahkan barang secara desimal ya. Untuk satu lagi, misal sayap. Di sini anggap saja picis. Mohon maaf terjadi kesalahan. Ini jumlahnya misal 0,5 ya. Untuk harga satuannya saya akan atur, misal beli itu awalnya 10.000, kita samain aja. Kemudian kita pilih siapa saja yang jadi supplier. Kemudian kalau ini misal saya mau jual sebanyak 20.000 ya, disamain aja. Kita simpan karena saya yakin tidak melakukan kesalahan. Dan di sini ini bakal jadi 110.000. Tadi 105.000 ditambah ini harga satuannya 10.000, tapi karena ada 0,5 jadi cuma ditambah 5.000 ya, bukan ditambah 10, jadi 110.000. Ini udah benar. Mungkin saya ingin simpan terlebih dahulu untuk ini. Nanti ingin memastikan juga di beberapa input yang akan saya jelaskan di sesi selanjutnya. Dan untuk saat ini begini di bagian pembelian. Oh ya, ngomong-ngomong untuk stok, saya bakal tetap ada ya kan Mbak, kalau di dalam saya agak lupa di bagian nomor berapa. Sebentar saya coba cari. Kalau tidak salah Mbak itu kirim audio ke Pak Budiman itu agar si stoknya dihilangkan saja, gak usah, karena memang ini pembelian bukan stok lagi. Tapi ada beberapa concern, kalau misalkan nanti barangnya untuk restocking, untuk di recheck, kalau di remaining stock itu kan yang ini, kalau di remaining stock itu kan akan untuk saat ini kan semuanya sama ya, seperti di mohon maaf, saya tidak tahu, ini gerak-gerak sendiri. Di sini kan stoknya masih sama ya, dada 10,5, kemudian sayap 0,5. Ini masih bisa track, tapi masalahnya kan kalau remaining stock itu cuman menampilkan barang-barang yang masih ada stoknya. Sedangkan nanti kalau misalkan mau tambah stok jadi gak tahu nomornya stoknya berapa. Jadi di sini saya akan pertahankan. Mungkin nanti akan saya coba jelaskan kembali di bagian selanjutnya ya. Kemudian ini di penjualan. Oh ya, saya lupa mendemonstrasikan bahwa Mbak bisa mendownload Excel dari data pembelian. Ini untuk jaga-jaga aja ya. Ini pokoknya bakal tersimpan sesuai dengan data terakhir yang ada. Oke. Ini totalnya 110.000. Total biaya pembelian barang ini bukan yang absolut, tapi adalah total yang sisa barang. Tapi di Excel ini saya beri label total biaya barang pembelian, karena memang kalau di Excel ini cuman akan men-tracking data-data yang cuman ada di inventory-nya atau di pembeliannya saja ya, jadi tidak keseluruhan. Jadi sebenarnya ditampilkan yang sisa barang, bukan stok keseluruhan sepanjang waktu yang dimasukkan ke dalam Excel. Saya coba melakukan penjualan terlebih dahulu ya. Untuk penjualan ini memang rada-rada rumit karena banyak hal yang mempengaruhi beberapa faktor. Di sini Mbak bisa tambahkan dan lain sebagainya sebanyak yang Mbak mau, tapi ada satu hal yang perlu ditekankan. Misal ini untuk dada, Mbak cuma bisa memilih sekali saja satu barang. Jadi saya demi menjauhi double, lebih baik saya hindari saja. Dan di sini ada sayap. Misalkan tadi itu saat cuma 0,5 berapa ya, kilo atau apa tadi saya rada lupa, picis 0,5 picis. Misal saya masukkan satu, nah nanti akan ada peringatan kalau stok hanya tersedia 0,50. Jadi Mbak tidak bisa
menjual barang yang lebih besar daripada stoknya yang ada di pembelian atau di inventory ini. Jadi gunanya itu kenapa saya juga menambahkan masih label stok di dalam pembeliannya. Itu adalah salah satunya ya. Dan nanti akan saya jelaskan hal-hal lain. Oke, saya tidak tahu kenapa masuk ke Excel. Kayaknya keyboard saya ini lagi error saat ini. Misal untuk dada saya akan beli 0,5 saja. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau misalkan statusnya masih 0 di awal, nanti Mbak itu bisa atur pakai mouse, tapi akan menambah cuma 1%, 0,01 saja. Oh, mungkin bukan persen ya karena ini amount. Tapi saya akan coba terapkan 0,5 saja. Harga jualnya itu per unit 20.000, total barang untuk saat ini jadi 10.000. Karena harga saat jual per unitnya itu 20.000, tapi saya beli setengahnya. Kalau gak salah kilo ya setengah kilo saja, jadi yang dibayarkan 10.000. Dan di sini ada diskon juga. Untuk diskon ini misal saya mau terapkan 50% deh. Oh ya, ini untuk slidernya emang rada sulit ya kalau pakai mouse. Kalau di Mbak pakai di keyboard bisa pakai left arrow atau right arrow aja, pakai yang kanan atau kiri itu biar lebih enak. Kalau misalkan Mbak pakai tablet bisa di scroll ke bagian diskonnya, soalnya nanti bakalan rada-rada kecil juga. Mungkin saya akan coba berikan penjelasannya di bagian scroll itu harusnya gimana. Nah, soalnya kan device-nya itu bisa di handphone, bisa di mana. Saya akan coba terapkan di misal di handphone Android Pixel 7. Nah, kalau di sini nggak ada masalah sih untuk diskon ini. Slider diskonnya sebenarnya sudah cukup oke. Tapi kalau misalkan Mbak pakai iPhone, misal tablet, sayang sekali ya di sini memang bakal kelihatan kecil banget dan ya susah. Di sini saya sayang sekali laptop saya tidak bisa scrolling, jadi saya tidak bisa demonstrasikan. Intinya nanti Mbak scroll sampai ke bagian diskon ini ya, biar nanti agar kelihatannya jauh lebih besar. Tapi untuk saat ini memang saya gak bisa demonstrasikan untuk hal tersebut. Oke, kembali lagi ke topik yang sedang dibicarakan. Ini kalau Mbak perlihatkan dengan sesama, ini sebenarnya udah benar ya. Misalkannya dengan ini harga jualnya 20.000, tapi karena saya beli 50.000 jadi 10.000. Tapi karena saya diskon lagi 50%, di sini cuma sebanyak 5.000 saja biaya yang harus ditambahkan. Kemudian di sini tanggal penjualan akan untuk hari ini juga. Kemudian untuk di sini, nah ini dia untuk customer terdaftar adalah customer yang vendor. Misal saya mau Rizal ayam goreng aja deh yang baru saya terapkan. Oh ya, di sini ada beberapa 3 opsi. Untuk non vendor Mbak harus masukin nama orangnya sendiri kayak gini. Kalau untuk ID otomatis nanti akan masukkan ID-nya saja. Nanti ini bakal jadi di field data namanya bakal pakai ini, dan juga nanti ngaruh ke struknya juga ya. Saya mau demonstrasikan misal Mbak memilih customer non vendor tapi ininya masih nol, nanti akan ada peringatan. Misal ini untuk metode pembayaran sudah sesuai ya, cash, QRIS, dan transfer. Ini dia cash, QRIS, transfer, status pembayaran paid dan unpaid. Sini saya udah paid dan unpaid. Untuk hutang ataupun langsung dibayar. Contoh saya mau yang langsung dibayar dulu untuk saat ini. Nah, nanti kalau misalkan ini kan saya belum masukin nih nama customer manualnya. Padahal saya klik customer vendor, di sini Anda belum mengisi nama customer, harap input kembali. Nah, nanti jangan disimpan ya Mbak, karena kalau misalkan disimpan nanti nama customer atau ID-nya di struk nanti bakal jadi 0. Jadi ada perbedaan. Nanti di struk itu ada nama atau ID. Itu kalau misalkan Mbak masukin opsi ini yang muncul akan ID ini. Tapi kalau misalkan untuk nama, misal kalau saya masukkan kalau di unklik lagi kan bakal memilih yang vendor, nanti bakal jadi Rizal ayam goreng di struknya. Mungkin nanti saya tampilkan saja ya. Misal saya akan pilih Rizal ayam goreng saja yang customer customer vendor. Misal saya di sini sudah sangat-sangat yakin dengan sesama, saya simpan. Ini yakin ingin simpan,
Anda tidak dapat melakukan perubahan data yang tersimpan. Jadi memang harus dicek agar benar-benar yakin. Sini saya coba download struknya. Nah, untuk struknya nanti karena saya pilih ini ada nama atau ID Rizal ayam goreng ya, karena vendor. Nah, nanti kalau misalkan Mbak pilih opsi yang ini, nah misal ini Rizal, nah nanti kalau gini nama yang di print di bagian sini akan jadi Rizal aja. Kemudian kalau misalnya Mbak pilih ini Iko dan lain sebagainya, nanti dengan ID, nanti di sininya bakal dengan ID yang Iko yang ini ya, Iko customer manual, bukan yang TRS yang ini rada beda, ada 2 ID. Untuk tanggal saya tidak lanjutkan dengan jam karena ternyata setelah saya cek nanti akan berpengaruh ke grafik, jadi rada-rada bahaya juga. Oke, mungkin saya akan kembali ke penjualan. Kalau di sini bisa Mbak lihat untuk hari ini misal akan terlihat mungkin karena baru satu transaksi dan cuma ada cash doang, kemudian total penjualannya juga sama, ini rada-rada simpulnya kayak gini. Ini juga harusnya ada hari lain, tapi karena ini baru di hari ini saja, grafiknya bakalan titik-titik saja nanti. Paling kalau ada cash dan transfer nanti akan bulatan lain. Tapi kalau misalkan Mbak udah di hari-hari lain ya, nanti bakalan kelihatan pola grafiknya. Mungkin di sini saya juga udah ada dokumentasinya ya, biar nanti saya bakal share dokumentasi ini ke Mbak aja. Sebentar ya, biar saya lihat terlebih dahulu bagian grafik data penjualan. Nah, nanti ini itu bakal per hari karena memang kebutuhan bahannya dari batch yang biasanya bulan-bulan saja. Jadi nanti ininya gak akan terlalu banyak juga karena ini cuman simpul sumbu X bakal ke satu hari saja ya, jadi bukan ke per bulan, bukan ke per tahun gitu. Jadi nanti kalau misalnya Mbak atur di 5 tahun, nanti ininya akan kebanyakan, meskipun grafiknya kebaca tapi mungkin sumbu X nya gak akan begitu jelas. Sedangkan total pendapatan memang akan dinamis tergantung dengan kebutuhan simpul. Nanti kurang lebih bakal begini kalau misal datanya udah banyak. Ini hasil dari testing saya ya Mbak. Kemudian selanjutnya saya akan coba ke yang versi fade, versi unfade ya. Misal saya masukkan ini sebanyak 10.000 aja, 20.000 berarti kan 1 kilo ya. Oke. Sini saya contoh masukin saja vendor lagi. Mungkin saya akan masukin ID manual. Di sini transfernya metode pembayarannya ke QRIS. Misal saya jadi unfade. Nah, kalau misalkan ini terjadi, ya saya yakin nanti Mbak tidak dapat ke struk kayak gini, bakal langsung dilanjutkan ke data penjualan yang ini. Karena memang struk ini cuman bisa di download apabila sudah fade. Oh ya, kalau Mbak perhatikan di sini ada saya salah, harusnya ada di penjualan. Sini juga bisa dicek status pembayarannya. Kalau misalkan dari create-nya langsung fade, nanti akan ada tanggal, ini bakal pakai tanggal di transaksi juga karena langsung paid. Kemudian data disimpan oleh username-nya bakal dipilih karena username dari akun yang Mbak itu nanti namanya admin, jadi di sini bakalan admin. Tapi kalau misalkan nanti user lain yang menggunakan misal Cahya atau Rizal, misal nanti akan tertulis di sini Cahya _25 dan tanggal pelunasannya tanggal kapan status tersebut dilunasi. Tapi karena ini lolos hari ini juga, jadi mungkin meskipun di sini tanggalnya bakal mengikuti tanggal pembuatan si transaksinya, tapi kalau misalkan nanti di tanggal yang berbeda, yang akan kedeteksinya ini tanggal pelunasannya ya. Ini mungkin nggak kelihatan di sistem tapi kelihatan di database.
Ini tanggal penjualannya, kalau kita perlihatkan sesama yang tadi langsung lunas itu tanggal penjualannya 2025 629, sedangkan tanggal pelunasannya juga sama 2025 629. Nah, nanti kalau misalkan ini dideteksi tanggal 29 tanggal 30, nanti tanggal pelunasannya juga bakal yang ininya bakal memasukkan tanggal 30-nya. Saya akan contohkan misal untuk ganti. Oh ya, di sini juga ada print data ya. Kalau misalkan belum lunas, ini nanti bakal print struk transaksi. Nah, nanti bakal gak bisa ya karena memang unpaid. Dan kalau Mbak perhatikan di sini total paid masih 15.000 dan cash. Dan yang QRIS ini belum ada dan masih 0 karena memang QRIS-nya memang belum terbayarkan. Dan di sini di grafik juga akan sama. Di grafiknya juga masih 15.000, belum plus sampai 20.000 ini karena statusnya masih unpaid. Kemudian di status pembayaran ini bisa diganti hanya sekali saja dari paid ke unpaid, jadi benar-benar harus dipastikan. Saya akan berikan contoh simpan perubahan. Saya akan mencoba login di kasir, semoga saya masih ingat passwordnya ya. Oke, saya tidak tahu kenapa CSS nya jadi begini. Misal saya agak lupa passwordnya. Saya tidak tahu kenapa CSS nya jadi begini, tapi ini harusnya sih sesuai. Di sini contoh saya ke status pembayaran. Ini kan, nah ini masih unpaid, saya akan rubah jadi paid dan menyimpan perubahan. Saya tidak tahu kenapa stylenya jadi terganggu begini. Coba kita lihat dulu ke penjualan apakah tersimpan atau tidak. Oh, sayang sekali. Saya mungkin akan coba logout dulu ya pakai akun ini. Saya tidak tahu kenapa tadi jadi kacau, jadi tidak kebaca script CSS dan JavaScript-nya. Coba dulu di sini logout dulu dan mencoba login menggunakan kasir. Nanti kasir Mbak cuma dapat yang penjualannya aja ya Mbak. Jadi kalau untuk laporan, inventory, terus dashboard itu cuma Mbak yang bisa. Kemudian tadi ada kelola akun admin, di sini gak ada, cuma ada profil dan ganti password. Di sini saya akan coba perlihatkan, ini kan tadi dilayani oleh Mbak dan statusnya langsung tampil, dan ini bakal ngebaca yang ini, yang tanggal pelunasan. Tanggal pelunasan ini tanggal 29. Oh, yang ngomong-ngomong transaksi sebenarnya ada ya, saya tadi lupa, saya bilang nggak ada, tapi di sini udah ada. Jadi kalau tanggal pelunasannya misal 30 Juni 2025, maka nanti di status pembayaran ini akan ini data disimpan oleh admin, kemudian ini tanggal 30 ya. Saya akan coba terapkan juga di status pembayarannya, saya coba ganti ini jadi paid. Nah, nanti kalau misalkan sudah begini, Mbak juga bisa cek siapa yang telah mengganti statusnya jadi terbayar, dan ini akan ada tanggalnya juga. Oh ya, saya akan coba perlihatkan juga. Ini udah ada QRIS sebanyak 20.000, kemudian total penjualan secara keseluruhan udah 35.000, dan di grafik juga di sini sudah ada. Tapi karena grafiknya masih ada sama, jadi ini kalau misalnya Mbak perhatikan ada yang merah-merah ini cash sebanyak 20.000, itu adalah untuk hari ini. Saya akan coba memanipulasi data ya, sebenarnya nanti Mbak gak bakal bisa melakukan hal ini, tapi demi saya buat satu hal yang lebih jelas, mungkin saya akan coba lakukan pemanipulasian. Misal ini kan tanggal pelunasan
Saya coba atur di tanggal 30 deh. Oke, saya tidak tahu kenapa sulit. Katanya sudah berhasil. Coba saya lihat lagi. Oh, oke. Oh, ini ya. Ya, yang dua yang curious tadi. Di sini kalau dilihat jadi tanggal 30 nih, 29 kan awalnya. Mbak tidak akan melakukan ini sama admin juga nanti kalau di sistem. Dan di sini udah 30 Juni 2025. Misal kalau kita ke filtrasi ke hari ini hanya akan menampilkan yang cash yang sudah dibayar tadi. Oh, mohon maaf, untuk filtrasi akan hanya berpengaruh ke tanggal create-nya saja. Jadi contoh ini kan menampilkan misal hari ini sampai tanggal 29, ya hari ini juga. Nanti meskipun ini bakal dibayar pada tanggal 30 Juni 2025, nanti ini akan masih terbaca datanya, filtrasinya akan menampilkan ini. Jadi bukan tanggal pelunasan. Kalau misalnya Mbak membuat filtrasi penampilan data, nanti hanya akan bukan membaca ke tanggal pelunasan, tapi ke tanggal transaksinya. Saya coba kesini lagi. Tapi ada beberapa hal yang perlu dilihat. Ini anggap aja lah ini benar-benar tanggal 30 ya. Nanti di status pembayarannya oleh Cahya tanggal 30 Juni 2025. Tadi kan dibikinnya tanggal 29, sedangkan ini jadi tanggal 30 karena memang ini kebetulan hari esoknya ya, tanggal 30 bukan tanggal 29 Juni. Jadi ini bakal akurat dan sekarang bisa diunduh juga, tapi jadi gak bisa diedit kembali karena memang cuma satu kali. Dan kalau Mbak lihat di sini namanya bukan pakai nama lagi tapi jadi Iko 29 dan lain sebagainya. Ini kalau misal untuk menalangi seandainya ada penjual Mbak melayani atau pegawai sedang melayani orang yang memang bukan non vendor ya, customer yang non vendor, nanti bisa dipilih aja. Kalau misal tidak pakai nama yang input manual tadi, mending pakai ID saja sekalian. Jadi di sini ID-nya jadi ada dua, tapi ID yang ini menggantikan nama, sedangkan ada transaksi ini memang untuk ID per transaksi satunya. Tapi keduanya bakal unik tergantung pada kasus-kasusnya. Dan di sini kalau misal Mbak lihat kan ada dua ya, ada dua lembar. Saya rada-rada lupa ukurannya, mungkin saya akan berikan. Untuk struknya nanti kalau misalkan Mbak mau pakai ini ya, 75 mm kali 60 ml untuk ukuran dari kertasnya. Kalau saran saya sih nanti Mbak terapkan aja pas udah di print ada solatif dan lain sebagainya yang biasa ada di restoran, terus ya kayak solatif ataupun di hektar juga bisa untuk pemberian struk ke pembeli nanti, ke customer. Dan di sini saya belum menunjukkan juga tanggal. Ini jadi terdeteksi ke tanggal 30. Kalau misalkan Mbak ingat tadi itu kan cuman ada satu ya, cuman tanggal 29 nih yang hari ini. Tapi tadi kan anggap saja hal tersebut dilunasi pada tanggal 30. Jadi di sini akan muncul tanggal 30. Ini formatnya tahun, bulan, dan tanggal. Jadi kalau misalkan Mbak lihat 2025 0606 berarti tahun 2025 Juni tanggal 6 ya. Jadi ini pakai format American dari grafiknya. Kemudian di sini juga Mbak bisa filtrasi mau data mana. Ini bakal sama ya. Ini masih saya di kasir, tapi kalau misalnya di akun admin juga ada perbedaan. Di sini Mbak bisa coba misal Mbak gak mau lihat cash, nanti cashnya gak ada. Misal Mbak gak mau lihat yang total penjualannya, total penjualan itu yang ini ya, yang gabungan dari ketiga jenis transaksi, jenis metode pembayaran, mohon maaf. Sini Mbak bisa di klik saja di sini jadi begini.
Dan sekarang karena semua sudah saya jelaskan di bagian penjualan, mungkin saya akan menampilkan bagaimana cara mendownloadnya lagi. Data ini juga sebenarnya bisa didownload ya Mbak, yang penjualannya. Jadi kalau misalkan Mbak lihat, saya ada dokumentasinya, penjualan. Oke, penjualan itu yang ini. Kalau misalkan nanti sudah sebanyak ini, 1, 2, 3 dan lain sebagainya, ini di tab 1 ya. Kemudian ini page 2 nya, mohon maaf bukan tab tapi page. Ini di halaman kedua, tadi 1 ini 2, nanti bakal kayak gini. Jadi intinya mungkin untuk ini biar saya kasih ke Mbak aja ya filenya biar lebih jelas lagi, karena memang ini bakal cukup rumit juga. Tapi kalau yang bisa Mbak lihat itu di sini per transaksi, per sesinya ada keterangan juga total transaksi per transaksi. Ini saya sekalian masukin ID-nya dan jumlahnya. Kalau Mbak lihat di sini ini 10.000 ditambah 5.000 karena sudah diskon dan ini 0,5 juga jadi 15.000. Dan di sini satu dada 20.000 oleh yang ID-nya 29. Ya ini pokoknya ini sama dengan yang di sini. Ini 20.000. Nanti ini bakal cukup rumit juga. Nanti kalau misalkan unduh Excel, ini bakal mengikuti ke yang tadi ya, karena tidak ada yang unfade, jadi semuanya di sini udah komplit. Nah ini statusnya fade semua karena memang udah fade. Total kris dan lain sebagainya. Pokoknya kalau misalkan ada paginasi yang kayak gini, ini bakal di-download di secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan Mbak mau mendownload Excel, lebih baik filtrasi datanya. Kalau tidak diperlukan, tidak digunakan filtrasinya. Tapi kalau memang Mbak butuh secara spesifik saja, nanti pokoknya bakalan si filtrasi ini akan berfungsi membaca ke tanggal transaksinya, bukan ke tanggal pelunasannya. Jadi kalau tanggal pelunasan itu akan dibaca cuma buat si grafik, sedangkan untuk memfilter data, untuk melihat data Mbak harus tetap masukin tanggal transaksi dibuatnya. Jadi nanti dibacanya ini tanggal 29, bukan tanggal 30 yang ini ya. Untuk yang transaksi 002 ini nanti contohnya bakal begitu. Di sini saya akan coba tambah penjualan dan masih dalam status pending hutang. Sini saya masukin apa aja. Oh iya, saya lupa pilih barang salah satu. Oh, saya lupa malah paid. Maaf, izinkan saya mengulangi kembali. Nah intinya hal-hal seperti ini harus hati-hati ya, jangan terlalu terburu-buru. Nanti misal kayak saya begini, human error bisa terjadi kapan saja. Mungkin Mbak bisa memberikan bimbingan juga ke pegawai-pegawainya ya. Oke, transfernya tadi udah ada 20.000, dan di sini kalau misalkan disimpan masih tetap 20.000 ya. Sedangkan hutang ini, total unpaid ini hanya akan ditampilkan jika memang ada statusnya yang masih pending dan masih unpaid atau belum lunas. Kalau ke data saya udah tampilkan tadi, sudah benar ya. Dan kalau saya unduh Excel, maka yang terbaru akan memunculkan yang 20.000 yang sudah fade tadi dengan yang unfade-nya sudah ada, dan ini total unfade-nya juga akan muncul ke Excel. Kalau Mbak lihat, mohon maaf, yang penjualan, ini paid semua ya. Kalau fade semua, total unfade-nya 0. Di sini kebetulan sudah ada sampai fade, unfade. Di sini akan muncul jadi 20.000 juga. Jadi kalau memang nggak ada yang unfade, nanti bakalan 0. Mungkin nanti Mbak bisa coba aja. Untuk operational cost selanjutnya, di sini saya akan coba
untuk feedback, mau dibaca dulu dari feedback mungkin ya. Operational cost itu Mbak ingin kategori drop downnya ada transport, listrik, luxury, dan extra sera. Sini kalau bisa dilihat kategorinya udah sama. Kalau Mbak pilih ETC, Mbak bisa masukin apa saja sesuai yang Mbak mau. Saya akan contoh 2 kali aja lah ya. Misal transport, nama pengeluarannya apa aja lah ya, misal saya Gojek atau apalah. Misal kuantitasnya 1, di sini harga satuannya mungkin pengeluarannya bensin aja deh, jangan Gojek. Bensin misal kuantitasnya 1, harga satuannya misal 50.000 aja. Di sini kategori transport. Untuk keterangan opsional ini nanti kedepannya bisa diedit. Ini pastikan tidak terjadi kesalahan. Kemudian ini diedit, hanya bisa mengganti keterangan ya, sedangkan data-data yang lainnya bakal tidak bisa diedit. Misal saya masukkan apa saja, nanti akan ada keterangan teksnya sesuai sama yang diedit, tapi ini bisa diedit sampai kapanpun, bisa terus menerus diedit, cuma yang keterangannya saja ya. Dan nanti ini akan ditampilkan total seluruh operasional cost saja, tidak terkategori, karena memang kan di sini Mbak ingin agar Mbak bisa masukin nama pengeluaran yang lain. Misal begini, saya akan coba demonstrasikan saja agar lebih jelas. Sini kalau ETC misal bingkis ya, misal nanti bakal ada bingkis juga. Kalau tadi kan, kalau kategori yang tadi kan transport karena berada, tapi karena ini menyesuaikan keinginan Mbak, nanti Mbak bisa masukin apa aja kategorinya. Meskipun bingkis ini kalau Mbak lihat tidak ada di drop down ini akan mengikuti apa saja yang Mbak masukkan di ETC. Kurang lebihnya begitu. Kalau soal penjumlahan memang di sini sudah akurat sih. Kemudian selanjutnya di laporan keuangan, kalau Mbak biasanya butuh per batch ya. Ini saya sudah bertanya mengenai apakah benar atau tidaknya dari laporan analisis bisnis, tapi ini masih menampilkan hal yang sama ya. Di sini bisa di-download juga. Ini ada time stack sampai ke jam. Paling tidak ada grafiknya saja, tapi net income dan ini sudah sama persis. Ini net income minus 40, sedangkan gross income-nya 15.000. Ini kurang lebih bakal seperti ini. Bisa di-download, bukan berupa Excel tapi berupa PDF ya kalau khusus bagian ini. Cuman untuk grafik analisis bisnis cuma bisa ditampilkan di bagian websitenya saja. Sini saya coba perlihatkan. Oh ya, saya juga ingin menunjukkan, kan tadi udah melakukan penjualan. Kalau Mbak lihat yang tersisa barangnya cuma 70.000. Kita lihat. Dan kalau Mbak lihat di remaining stock itu ada dada sebanyak 7. Harga satuannya kan kalau di sini dada itu 10.000. Jadi total remainingnya jadi 70.000 ya, sesuai sama yang ada di bagian sini yang sisa barang inventory. Kemudian untuk keseluruhan mungkin Mbak coba cek ke belakang-belakang lagi. Ini tuh all time, ini tidak berkurang. Tadi itu 7 ditambah mungkin saya rada lupa mengabadikan. Oh ya, ini dia, saya tidak lupa ya. Kalau Mbak lihat, untung saja saya abadikan tadi datanya. Saya soalnya udah lupa. Sebelum saya melakukan sebuah penjualan kan ininya tadi 110, sekarang jadi 70.000.
akan ke tanggal sekarang, per tanggal sekarang total sisa barangnya. Sedangkan total pembelian ini kalau Mbak perhatikan tidak berubah ya, masih 110.000. Itu karena memang kan dipakai untuk yang ini, yang pembelian stok. Jadi untuk pembelian stok ini baik itu mau di create, yang create itu yang tambah inventory baru, maupun penambahan stok yang tambah stok barang yang ini akan saya ke quit lagi. Mohon maaf. Nah, yang ini bakal tetap membacanya secara all time. Tapi kalau penjualan memang ya sesuai data inputan yang ada di penjualannya, ada di ini aja. Kemudian biaya operasional 55.000 ini udah benar ya. Karena ini kedeteksi sampai tanggal cuman ada di hari ini kan, di tanggal 29. Ini sebanyak 55.000 dan ini juga 55.000, ini udah sama. Tapi ada beberapa hal. Kemudian ini ada total penghasilan. Ini 55.000 udah benar ya. Di sini juga ada beberapa hal, misal kayak di tanggal 1 itu kan nggak ada apa-apa ya. Tanggal 1 Juli 2025. Kalau mau perhatikan remaining stoknya ada, tapi yang data yang lainnya kosong. Itu karena memang remaining stock harus all time. Memang harus benar-benar sesuai seperti yang ada yang tersisa di bagian inventory barangnya. Jadi ini akan terus dihitung, tapi memang kalau untuk analisis bisnis dan grafik itu harus ada dulu data operasional, cost, penjualan, pembelian pada tanggal yang difiltrasi di sini. Kalau concern mengenai human error sih saya rasa karena memang datanya tidak bisa diedit lagi, saya sarankan kalau misalkan memang Mbak butuh pegawai pakai sistem ini juga, mungkin tolong dibimbing saja ya, supaya tidak terlalu terburu-buru ketika bikin data penjualan begini. Soalnya nanti data-datanya tidak bisa diedit lagi di kebanyakan. Jadi kalau misalkan Mbak terlalu butuh orang lain, mungkin Mbak bisa maksimalkan saja. Terus di sini juga ada beberapa yang bisa di-download ya, yang kayak Excel tadi, mungkin ini bisa dimaksimalkan saja. Kalau saran saya mah Mbak mendingan masih lanjutin aja bikin pencatatan pakai Excel untuk beberapa waktu, untuk kurun waktu tertentu, karena takutnya misal kalau ada bug dan lain sebagainya itu harus diperbaiki juga. Kecuali kalau misalkan udah Mbak coba dan ternyata yakin dan benar terus, kemudian dalam jangka panjang juga benar, mungkin Mbak bisa berhenti menggunakan Excelnya, langsung menggunakan sistemnya saja. Pokoknya kalau ada trouble apa-apa selama di bulan Juli ya, sebenarnya saya masih ada seminar sih di minggu-minggu ini, kayaknya di 2 minggu ke depan saya masih harus ke kampus. Tapi pokoknya kalau ada trouble sejak tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli, saya sangat open sekali untuk mendapatkan feedback lainnya dari Mbak. Nanti saya akan terus mengerjakan sampai tanggal 31 insya Allah ya, kalau ada waktu luang. Saya juga bakal nanya nanti apakah nanti langsung digunakan untuk bisnis Mbak, atau misal mungkin Mbak bakal dikasih trialnya dulu untuk bisa demonstrasi pakai data-data tes yang Mbak lakukan sendiri. Nanti saya akan coba diskusikan dengan Pak Budi, karena memang Pak Budi yang akan menghosting website ini. Tapi kalau misalkan ada masalah atau apa-apa, misal sudah dipublish ke Mbak selama di bulan Juli, nanti Mbak bisa laporin ke saya saja, insya Allah saya bersedia. Tapi kalau misalkan di luar Juli, misalnya Agustus dan lain sebagainya, Mbak bisa coba laporkan ke Pak Budiman saja. Sebenarnya kalau misal udah di host, websitenya sudah ada di Pak Budi, tapi mungkin saya bisa diskusi dengan Pak Budi. Nanti mungkin kalau misal ada trouble apa-apa, coba tanyakan dulu ke Pak Budinya saja. Kalau misalkan sudah di hosting dan sudah bisa Mbak akses. Tapi kalau misalkan ada beberapa hal permasalahan selama di bulan Juli, bisa diceritakan ke saya juga, dan mungkin nanti saya akan diskusi juga sama Pak Budi. Rasanya untuk saat ini video ini juga sudah cukup panjang rasanya. Terima kasih. Mohon maaf mungkin rada-rada banyak pertimbangan ya demi menjauhi human error dan lain sebagainya. Kurang lebihnya segini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.